Bisa, Bu. Oke, makasih ya. Oke, sekarang kita bakal belajar tentang bentuk molekul ya. Nah, ini ya. Have a great day. Semoga dengan kita mengawali hari ini dengan menuntut ilmu gitu ya. Semoga hari kita menyenangkan. Nah, ini nanti kita bahas. Sekarang kita bakal bahas tentang bentuk molekul. Tujuan pembelajarannya, santri mampu menentukan jumlah PEI dan PEB dari suatu senyawa kovalen, lalu mampu menentukan bentuk molekul berdasarkan teori-teorinya ya. Kita ingat dulu nih, flashback dulu ke materi sebelumnya. Gimana sih cara menggambarkan ikatan kovalen gitu ya, dua unsur atau lebih. Nah, ini ada tahapannya. Jadi kita tentukan dulu konfigurasinya, terus tentukan elektron valensinya, terus nanti susun gitu ya atom-atomnya agar punya elektron valensi seperti gas mulia, yaitu duplet. Ingat gak duplet atau dua itu buat unsur apa aja coba? Cuma ada dua unsur loh yang punya elektron valensi duplet. Yo, ada ingat gak? Kalau duplet itu untuk hidrogen sama helium ya. Jadi H sama He dia elektron valensinya 2 gitu. Inginnya 2 atau duplet. Sedangkan untuk unsur-unsur lain di luar itu berarti dia inginnya 8 gitu ya elektron valensinya. Nih kita lihat dulu ikatan di Cl sama Cl. Cl yang pertama ini kan ya, karena nomor atomnya 17, kita konfigurasikan jadi 287, maka elektron valensinya 7. Ada Cl yang kedua juga sama, ya. Maka kita gambarkan titiknya jadi ada 7 titik. Nah, berarti Cl yang pertama dia butuh berapa elektron coba? Buat kayak oktet. Yulia ini ya udah open mic, tapi gak kedengeran. Coba Yulia. Iya, Bu. 1. Oke, berarti sama-sama butuh 1 ya. Berarti sama-sama ngasih berapa dong kalau butuh 1? Sama-sama ngasih 1. Sama-sama ngasih 1 ya. Oke, terima kasih jawabannya. Nih, maka sama-sama ngasih 1 ya. Nah, yang sama-sama gitu ya disimpan di tengah. Yang masing-masing disimpan di posisinya gitu. Ya, ini jadi bisa dipakai sama-sama, sedangkan ini nggak bisa. Ini masing-masing ya. Jadi ini cuman punya Cl pertama gitu. Ini cuman punya Cl yang kedua. Oke, masih ingat gak sih istilah pasangan elektron ikatan sama pasangan elektron bebas? Pasangan elektron ikatan itu apa coba? Yang saling ini bukan sih yang saling berikatan? Iya, oke, 2. Benar. Yang bisa dipakai gitu ya sama-sama. Berarti kalau pasangan elektron bebas? Yang enggak berikatan. Iya. Ini ya, apa simple sekali jawabannya. Jadi, tapi nggak apa-apa sih, itu dengan bahasa sendiri. Jadi kalau PEI itu elektronnya bisa dipakai sama-sama gitu ya, atau yang dipakai buat berikatan. Kalau yang bebas, ya selain itu. Nih, ini ya, ini adalah PEI ya, yang di tengah. Artinya, kedua elektron ini tuh bisa dipakai sama-sama gitu ya. Bisa dipakai oleh Cl yang pertama, juga bisa dipakai oleh Cl yang kedua. Nah, sisanya selain itu disebut PEB gitu ya. Nih, ini semua PEB. Oke, jadi ngerti ya? PEI sama PEB itu apa bedanya, ngerti gak kira-kira?
Ngerti ya? Sip, PI Bu. sama PB? Iya, Bu. Ya, oke. Karena di bentuk molekul ini tuh paling dasar tuh kita harus tahu sih. Harus tahu PI sama PB. Ya. Jadi kata kuncinya ada di sini sebenarnya. Ya, jadi ini udah tadi PI sama PB. Jadi intinya kalau misalkan di sebelumnya gitu ya, sebelumnya kita selalu atau ibu selalu bilang setiap unsur itu ingin berikatan supaya dia itu stabil, stabilnya kayak gas mulia. Tapi ternyata tidak cukup sampai situ gitu. Ketika dia sudah berikatan pun si atom-atomnya tuh harus memposisikan sedemikian rupa gitu ya, menempatkan diri sedemikian rupa sehingga nantinya punya bentuk-bentuk tersendiri gitu. Nah, nanti ada sih alasannya ya. Tapi alasan yang paling utama ya tetap buat stabil gitu. Jadi stabil itu tidak cukup dengan berikatan, tapi punya posisi yang tepat juga gitu. Nah, jadi ini berkaitan sama ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Furqan ayat 2 ya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi, bahkan hal sekecil atom gitu ya, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, dia itu, Allah itu menetapkan ukurannya dengan tepat gitu ya. Jadi Masya Allah banget ya, segala sesuatu itu diperhatikan sekali. Ini ada CH4 atau metana. Metana itu kalau misalkan digambarkan secara 3 dimensi, bentuknya itu seperti ini. Ya, disebut juga dengan tetrahedral. Jadi ini ya warna hitam itu atom karbon, yang warna putih itu hidrogen. Ya, jadi hidrogen satu ya, atom hidrogen yang satu dengan atom hidrogen lain tuh punya sudut-sudut tertentu gitu. Jadi segitunya menempatkan posisi itu harus betul sampai ada sudutnya gitu, diperhitungkan sudutnya gitu ya. Dan semua molekul itu seperti ini. Dan satu molekul itu punya bentuk tersendiri gitu loh. Jadi banyak banget bentuk molekul yang ada di dunia ini. Oke. Ini nanti ya. Nah, bentuk molekul itu menggambarkan 3 hal. Yang pertama, kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul. Yang kedua, kedudukan atom-atom dalam ruang 3 dimensi. Ruang 3 dimensi itu kayak secara nyatanya gitu ya. Yang ketiga, besar sudut ikatan yang dibentuk dalam suatu molekul. Nah, struktur ruang suatu molekul dapat ditentukan berdasarkan PI sama PEB. Ya, tapi PI sama PEB yang kita perhatikan adalah yang ada di atom pusat ya. Jadi cuman ada di atom pusat gitu, PI sama PEB-nya yang kita perhatikan. Kalau misalkan nanti molekulnya itu terdiri dari banyak unsur atau banyak atom, kita perhatikannya di atom pusat aja. Ini ada video pembelajaran. Bentar ya, Ibu coba ini dulu. Setting dulu, bentar. Oke, bentar ya. Oke, bentar. Coba tampilan videonya ada gak? Muncul gak?
Muncul, Bu. Muncul ya. Oke, coba disimak ya. Bu, maaf, nggak ada Tapi nggak ada suaranya. suaranya. Nggak ada suaranya ya? Oke, bentar. Iya, Bu. Udah ada belum? Nggak ada ya? Tapi suara ibu mah ini ya, ada kan suara ibu mah. Jadi di dubbing aja kali ya sama ibu ya. Kalian perhatikan apa ya, animasinya mungkin ya. Nanti di dubbing sama ibu. Iya. Jadi ini dia mau ngejelasin teori yang pertama gitu ya, yang mendasari bentuk molekul. Namanya PSEPR. Ini singkatannya ya. Ini ada CH4 yang tadi ya. Jadi yang warna hitam kan karbon, yang warna putih hidrogen. Ini kan masing-masing punya pasangan elektron ikatan ya. Nah, ini sesama pasangan elektron ikatan ya, yang dibuletin itu pasangan elektron ikatan gitu. Nah, dia itu bakal saling tolak menolak gitu. Jadi kalau misalkan elektron kan muatannya negatif, ketemu lagi sama elektron gitu kan, dia bakal saling tolak menolak. Nah, tapi kalau misalkan positif ketemu negatif, dia bakal tarik menarik. Nah, kalau di interaksi di sini itu saling tolak menolak ya. Ini contohnya magnet nih. Magnet kalau yang kutubnya sama kita dekatkan, dia itu bakal punya energi potensial yang besar ya. Ini tanda jarumnya ke sini nih. Nah, maka si magnet itu gitu ya, yang kutubnya berdekatan, kita jauhkan supaya energi potensialnya rendah gitu. Nah, begitupun sama dengan molekul. Jadi sesama pasangan elektron itu kan saling tolak menolak. Maka dia kita jauhkan supaya energi potensialnya kecil. Karena molekul dengan energi potensial kecil itu bisa stabil gitu, ada di alam. Ya. Oke. Ini ada yang ke kamar mandi, ada yang izin off kamera. Oke ya, gak apa-apa ya. Jadi teori yang pertama itu kan PSEPR ya, atau namanya teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Ya, tampilan PowerPoint-nya apakah sudah ada? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Ya, kasih. Nah, ini ya, jadi pendekatan ini menjelaskan susunan geometrik
ya susunan molekulnya gitu ya dari pasangan elektron di sekitar atom pusat sebagai akibat tolak-menolak antara pasangan elektron. Ya, jadi PI yang satu dengan PI yang lain itu saling tolak-menolak gitu ya. Tadi kan negatif ketemu sama negatif. Nah, untuk bentuk molekul ini ada dasar ya, bentuk molekul dasar. Jadi kalau di bentuk molekul dasar, kita tidak perhatikan dulu PEB-nya. Ya, jadi ini berlaku untuk molekul yang cuman ada PEI-nya. Ya, ini jumlah domain elektron itu PEI ya. Bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6. Jadi kalau PEI-nya ada 2, kita sebut linear. Kalau ada 3, kita sebut segitiga datar. Kalau 4, tetrahedral. 5, trigonal bipiramida. 6, oktahedral. Coba sekarang ini dulu. Tuliskan dulu deh rumus Lewis CH4. Rumus Lewis tahu kan struktur Lewisnya? Kayak C ngasih berapa, H ngasih berapa gitu. Ini udah ada clue ininya ya, elektron valensi sama konfigurasi elektronnya udah ada. Yuk, tinggal dilanjutkan. Kalau ada yang udah, nanti ini ya langsung bilang, Bu aku udah gitu ya. Ibu. Oke. Ibu. Udah, Siti Mulia. Ini tuh yang ini bukan kayak apa sih strukturnya gitu, Bu? Iya, yang pakai titik-titik itu. Udah? Yang udah belum? Udah. Udah, Bu. Iya, oke. C-nya ngasih berapa elektron? Ngasih 1 tiap-tiap ke H gitu. Iya. Jadi berarti C-nya itu jadi ya. atom pusat. Iya, oke. Jadi ikatan kovalennya apa tuh? Yang ada di situ? Ikatan kovalen tunggal. Tunggal, oke. Sip. Bagus, terima kasih Siti Mulia. Yang lain sama nggak? Tak ada yang beda? Ya, semoga pada sama ya. Ini ya, gini kan ya. C-nya ada 4 elektron valensinya. Maka kita gambarin 4 titik. H-nya masing-masing 1 ya, 1 titik ya. Ada 4 H. Nih ada warna-warni gitu. Tadi kata Siti Mulia, si C-nya ngasih 1 ya ke semua H. Jadi kayak gini kan, bener? Nah, ngasih 1 semua.
Nah, nanti kita cek ya. Nanti kita cek apakah sudah duplet apa oktet. Ini sudah ya. Oke, maka nanti ini ikatan kovalen tunggal semuanya. Cuman ada satu garis. Nah, di sini coba ada berapa PI? Ada berapa pasangan elektron ikatannya? 4. 4 ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Ada berapa PEB? PEB-nya Nggak ada. Ya. Oke, benar ya. Tidak terkecoh. Jadi di sini cuman ada PI. Jumlah PI-nya 4. Nah, jadi jumlah PI 4, jumlah PEB 0. Nah, kita lihat ke tabel. Nah, berarti dia masuk ke yang mana? Atau namanya apa? Tetrahedral. Iya. Siapa itu siapa yang jawab? Saya, Bu. Namanya. Oh iya. Yulia. Yulia ya, benar. Ya, jadi di sini masuknya. Nih, PI-nya 4, dia bentuknya tetrahedral. Sudutnya 109,5 per unsur. Nah, nanti kalau misalkan kalian ketemu sama kasus-kasus soal yang lain, nanti ada yang PI-nya 2, PI-nya 3 gitu ya. Tinggal kalau 2 berarti namanya linear. Kalau 3 namanya segitiga datar gitu ya. Nah, lihat ke tabel aja. Itu masih gampang ya. Jadi cuman ada PI aja. Sekarang kalau ada PB nanti gimana gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, ada note atau ada catatan penting nih ya. Untuk teori PSEPR, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 diperlakukan seperti ikatan tunggal. Ini ditambah sih harusnya sama kovalen koordinasi juga. Jadi kalau di PSEPR itu nggak ada perbedaan. Mau itu kovalen 2 apa rangkap 3, itu sama dengan ikatan tunggal. Terus si PSEPR ini disempurnakan lagi nih sama teori domain elektron. Ya, kita bahas. Nah, domain itu kan kayak wilayah gitu ya. Jadi domain elektron adalah kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jumlah domain elektron ditentukan oleh. Nah, jadi setiap pasangan elektron ikatan atau PEI itu berarti satu domain. Ya, baik itu tadi ya, tunggal, rangkap 2, rangkap 3 atau koordinasi, itu dianggapnya satu domain. Nah, setiap PEB juga satu domain. Tuh. Nih, contohnya ada H2O. Kalau digambarkan nanti struktur Lawisnya kayak gini ya. Jadi sama-sama ngasih 1 ya, H-nya ngasih 1, ke O-nya ngasih 1. Ini juga OH sama-sama ngasih 1. Nanti kalau digambarkannya jadi ada satu garis, berarti ini ikatan kovalen tunggal. Berarti di sini ada berapa PI coba di H2O ini? 2. 2, betul. PEB-nya? 2. 2. Berarti ada berapa domain? Ayo. 2. Nah, gini kan, setiap satu PEI itu satu domain. Setiap satu PEB itu satu domain. Berarti di sini ada berapa domain? Yakin 4. 2? Ada 4. Ya, benar 4 ya. Jadi ini nih, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi totalnya ada 4 domain. Kenapa sih gitu ya? Ada apa dengan domain-domain ini? Kita jawab pakai video ya. Bentar-bentar. Ini ya, bentar ya. Mohon bersabar dulu. Oke.
Oke. Apakah tampilannya sudah ada? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Ada suaranya nggak? Enggak ada. Ya udah, nanti didubbing lagi sama Ibu ya. Ini kalau secara 3 dimensi nanti digambarkannya seperti ini ya. Jadi O itu kan gede ya atomnya, sedangkan H itu kecil. Jadi seperti ini. Ini pasangan elektron bebasnya gitu. Ya, jadi ini yang dimaksud 4 domain itu ya. Nah, ini satu domain kan, OH, OH, terus ini PEB yang satu, ini PEB yang kedua. Ya, jadi pada dasarnya itu kan ini ada 4 domain ya. Jadi awalnya itu pas disamain gitu. Oh pasti nanti bentuknya itu tetrahedral gitu. Disamain kayak PI. Kalau 4 PI kan tetrahedral. Kalau ini 4 domain juga bakal tetrahedral ceritanya gitu. Tapi ternyata di realnya itu beda sudutnya. Kalau tetrahedral mah 109,5, kalau di sini itu lebih kecil, yaitu 104,5. Nah, ini itu disebabkan adanya PEB ya. Ternyata PEB itu bakal menekan gitu, menekan PI gitu ya. Jadi dia itu bakal menyebabkan si sudutnya itu makin kecil. Tuh. Nah, itu yang disebut dengan teori domain elektron. Apakah tampilan slide-nya ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Bentar. Oke. Bentar. Ibu izin dulu nonaktifkan kamera ya. Kayaknya ini ada masalah dulu. Bentar. Nah, kayaknya lebih bagus sih. Ada ya tampilan PPT-nya ya? Ada, Bu. Jadi di teori domain elektron ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, PEB punya gaya tolak yang lebih besar daripada PEI. Jadi PEB dengan PEB gitu ya, dia bakal tolak menolak. Oke, terus sekarang
Ini apakah masih terhubung nggak sih suara Ibu? Masih, Bu. Ibu. Bu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk prinsipnya yang pertama sesama PEB dia punya tolakan yang lebih besar ya daripada sesama PEI. Nah, akibat tolakan ini maka dia akan mengecilkan sudut ikatan. Nah, kalau diurutkan nanti seperti ini. Sesama PEB tolakannya lebih besar daripada tolakan antara PEI dengan PEB dan daripada tolakan sesama PEI gitu ya. Jadi ini ceritanya tentang tolakan antara sesama pasangan elektron. Nah, untuk menentukan bentuk molekul itu bisa kita pakai rumus ini. AXN-EM. A itu atom pusat, X itu atom yang terikatnya, terus ada pasangan elektron bebas dilambangkan dengan E besar, ya, PEI-nya. Jumlah PEI dinyatakan dengan N, dan jumlah PEB dinyatakan dengan M, gitu. Tapi untuk tahu gitu ya, untuk tahu ini semua, untuk tahu jumlah PEI sama PEB, itu bisa dari rumus dot Lewis ya. Kayak tadi yang kalian nyoba CH4 itu. Nah, tapi ini ada cara lain untuk menentukan jumlah PEB. Ya, jadi pakai rumus. Rumusnya elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PEI dikali kebutuhan elektron atom yang diikat dibagi 2. Contoh ada H2O. H2O kan hidrogen punya 1 elektron ya. Elektron valensinya 1 gitu. O juga 8 nomor atomnya. Kalau kita konfigurasikan 2 dan 6, maka elektron valensinya 6. Nah, kita kalau digambarkan nanti seperti ini. Di sini kan ada 2 PEI ya. Ini yang OH sama OH dan atom pusatnya O. Maka kalau kita masukkan ke rumus nanti jadi atom pusatnya O dia punya elektron valensi 6 ya, dikurangi jumlah PEI-nya 2 dikali kebutuhan elektron atom yang diikat. Di sini atom yang diikat kan hidrogen. Nah, hidrogen buat stabil kayak gas mulia, dia perlunya 1 elektron lagi ya, karena dia masuk ke duplet gitu ya, kategori duplet. Maka di sini 2 dikali 1 dibagi 2. Maka jawabannya E adalah 2 gitu. Maka nanti kalau kita masukkan ke rumus AX jumlah PI-nya 2, E jumlah PEB-nya juga 2. Jadi yang kita ubah di rumus ini cuman jumlah PI sama PEB ya. AXE-nya itu lambang yang selalu ada lah gitu dan selalu nggak diubah. Nah, kalau kita udah dapat gitu ya, dapat kayak gini, AX2E2, maka kita lihat ke tabel. Nah, ini ternyata masuk ke sini ya, ke kategori membentuk suatu sudut. Atau ini bisa juga disebut bentuk V ya, atau bengkok gitu. Nah, jadi H2O bentuk molekulnya ini. Gitu. Ini banyak ya. Jadi beberapa yang lain banyak. Jadi kalian bisa tentukan rumus, terus nanti kalian lihat bentuknya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pakai cara struktur Lewis juga bisa. Kayak tadi ya, ini H2O kan ada 2 PEI sama 2 PEB. Langsung aja kita masukin ke rumus ini, maka nanti langsung ketahuan AX2E2, maka bentuknya itu bengkok atau bentuk V. Jadi itu mah gimana kalian lah nyamannya pakai cara apa? Apakah cara struktur Lewis atau cara ini? Jadi untuk cara menentukan bentuk molekul ini ada 4 tahapan ya. Gambarkan struktur Lewis, hitung jumlah PI sama PEB-nya ya, tapi ingat yang di atom pusat aja. Terus nanti masukkan ke dalam bentuk molekul AXN-EM. Lalu nanti kasih nama sesuai tabel.
Coba ini latihan dulu. PCl 5 sama NH3. Ini ada bocoran ini ya, bocoran elektron valensi sama konfigurasinya. Yuk, coba dulu ya. Oke, ada yang udah? Salah satunya aja deh. Mau PCl 5 apa mau NH3? Yuk, siapa yang udah? Fitri itu lagunya apa yang paling kenal? Oh iya, bagaimana itu suaranya wah. Darupulayoli coba di-unmute dulu. Maaf Bu, tadi tiba-tiba ke unmute sendiri. Iya, gak apa-apa. Yaudah kita bahas ya. Kita bahas PCl 5 sama NH3. PCl 5 ya. Untuk P itu kan 285. Maka elektron valensinya 5 nih ya, yang akhir. Cl 17, maka 287, elektron valensinya 7. Nah, ini yang P disimbolkan dengan tanda silang. Terus yang Cl disimbolkan dengan tanda titik. Jadi di sini sama-sama ngasih 1 ya, baik untuk P ataupun untuk Cl. Ini salah ya, Cl yang bawah harusnya ada lagi titiknya. Karena Cl punya 7 titik. Nah, ini kan ada berapa pasangan elektron ikatan coba di PCl 5 ini? Empat. Berapa? 4 ya, Bu? 4. Yakin? 5. 5. Iya, 5. Ini ya, kan ini Iya. 1 PI. Iya, gak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, 5 PI. Terus di sini banyak kan sebetulnya PEB-nya. Ya gak? Ini PEB semua ya. Cuman yang kita perhatikan adalah yang ada di atom pusat aja. Coba, ini kan P sama Cl. Mana yang jadi atom pusat coba? P. Yang P. Ya, bener yang P.
Berarti di P ini ayo coba. Oh, nih. Jadi kalau misalkan di atom pusat itu nggak ada PeB ya, cuman ada Pi semuanya. Gitu. Jadi adapun PeB itu bukan di atom pusat, tapi di atom Cl, ya kan? Nah, maka dia masuk ke kategori yang ini, bentuk dasar. Yang punya Pi-nya 5, ya. Maka namanya trigonal bipiramid. Nah, ini sudut-sudutnya ya, 90 sama 120. Oke, buat PCl 5 bisa dimengerti nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Bu, mau nanya. Boleh, gimana? Tapi berkaitan struktur Lewis-nya. Iya, boleh. Itu tadi yang di bawah bagian Cl-nya kenapa bisa cuma 4 ya elektronnya? Iya, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini salah aja. Tipe aja ini, belum diperbaiki. Ini harusnya 7. Ya, bulat ininya harusnya 7. Jadi kalau dibulatin harusnya 8. Oh iya, Bu. Ya, gitu ya. Untuk NH3 kita lihat di tabel aja. Bentar. Nih N kan 7, H1. N itu elektron valensinya 5 kan ya. Karena 2 dan 5 kan kalau dikonfigurasikan. H juga 1 elektron valensinya. Nah, nanti bakalan kayak gini. Nih, NH3 nih. Ya, jadi semuanya ngasih 1. H ngasih 1, N ngasih 1. Gitu ya. Nah, berarti di NH3 ini ada berapa PI? Ini ada sih di tabel ya. PI-nya ada 3 kan? Nih. 1, 2, 3. Terus ada PeB. PeB-nya 1. Ya, kalau kita masukkan ke rumus itu AX3E. Maka nanti namanya trigonal piramida. Gitu ya, untuk NH3. Bisa dipahami nggak? Sampai sini coba, ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, Iya, gimana? berarti kita harus hafal juga ya Bu gambar-gambarnya supaya tahu. Iya, bener. Memang ini hafalan sih. Paling penting sih namanya sih, bentuk molekulnya aja gitu. Ininya nggak usah sih gambar ininya. Oke, Bu. Tuh. Ya, jadi ini coba cari deh ya metode menghafalnya gitu. AX2 linear, AX3 trigonal planar. Ini memang hafalan banget sih. Oke, semangat ya. Untuk IPA 3 itu ini ya, banyak ketinggalannya sebenarnya ya kelas ini tuh karena banyak gangguan juga. Nanti ada sih pertemuan lagi ya tanggal 3 Maret sebelum nanti UAS, mungkin UTS udah cepet-cepet mau UAS aja ya. Ya, jadi nanti pas pertemuan terakhir paling kita agak padetin gitu ya materinya ya. Ada 2 lagi sih. Ya, gitu. Nah, untuk hari ini ada tugas. Tapi nanti kayaknya Ibu kirim ke ini aja deh, ke KM ya. Ditunggu aja. Kalau enggak nanti Ibu upload di LMS. Ya, sama semua semua materi lah.
PPT, video, dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Cukup ya, mungkin? Oke. Kalau misalkan tidak ada, mungkin dicukupkan untuk sekian. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Bentar deh, Ibu mau cek dulu. Cek dulu bentar. Oke. Semua hadir ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Makasih buat yang udah ngerekam ya, KM ya. Udah mau ngebantu Ibu ngerekam. Oke.